Ya, jadi tadi kita sudah sepakat ya eh, oleh Panglima Kodam 14 Hasanuddin kolaborasi dengan Bapak Kapolda. Ya, yang pertama adalah kita mengisolasi dulu warga negara luar. Ya, itu ada 411 orang dari 6 negara. Ya, itu kita sudah siapin lokasi. Ya, kita punya hotel. Yang kedua, semua yang dari daerah seputar Sulawesi Selatan, hari ini juga kita siapin bus ya untuk kita kembalikan ke daerah masing-masing. Mereka tidak isolasi, Pak? Kita koordinasi dengan Bupati Wali Kotanya ya, supaya dia diisolasi 14 hari ya di daerahnya, apakah di satu tempat atau di rumah ya. Itu. Yang ketiga adalah pemanfaatan asrama haji. Jadi asrama haji ini kita pasang tenda besar di sana, kita siapin dapur umum, toilet umum ya, untuk menampung semua warga kita dari luar provinsi Sulawesi Selatan. Apakah yang menggunakan pesawat, kapal laut ya, ini akan kita atur sesuai dengan tiket yang mereka miliki. Bagi yang tidak punya tiket, itu akan kita upayakan ya. Nah, jadi itulah tadi kita pembagian tugas, Pangdam mengkoordinir untuk pemulangan ya dari Pak Kato dan Pak Kapolda juga ya, di lantas apa segala sudah diatur untuk pemulangan ini ya. 6 negara ini negara mana saja, Pak? Iya, diantaranya Bangladesh, Malaysia, Thailand, ya. Ada Pakistan, Ada tindak tegas nggak, Pak? ada Singapura. Ada tindak tegas nggak, Pak, untuk panitia yang tidak mengindahkan aturan dari Pemprov? Tadi sudah ya, Pak Kapolda punya tanggung jawab itu. Ya, yang penting bagi kita adalah bagaimana apa yang menjadi himbauan Bapak Presiden supaya tidak melakukan acara mengumpulkan orang. Ya, ini dulu kita selesaikan. Ya, yang kedua tim kesehatan kita juga bekerja. Ya, bagaimana mendeteksi semua peserta yang ada ini, apakah tidak ada suspek, ya, dan kalau ada kita akan segera isolasi, ya. Tapi hari ini Kepala Dinas Kesehatan sudah menyampaikan belum ada, ya. Nah, tadi malam memang ada 1 orang demam, itu sudah kita rujuk ke rumah sakit haji, ya. Tapi udah tertangani dengan baik, ya. Bapak, ini jumlah pastinya berapa, Pak? Semuanya dari dalam 8.223 ya. Dari dalam susul berapa yang dari dalam susul ini nanti? Yang paling besar itu dari Kalimantan Timur. Ya, itu 100.322 ya. Ya, Pak. Ada himbauan nggak, Pak, untuk warga Sulawesi Selatan? Ini kan sudah ada kepanikan begitu, Pak, untuk tidak panik karena pemerintah sudah menjalankan sedang. Iya. Jadi saya kira kami bersama seluruh Forkopimda yang ada, ya, tokoh-tokoh agama, kita sudah menangani ini dengan baik, ya. Jadi tidak usah panik, ya. Ya, tentu kita berharap mudah-mudahan ini kita bisa selesaikan dengan baik, ya. Semua masing-masing bisa sampai ke rumahnya, ya. Dan kita sudah sampaikan kepada mereka bahwa ini adalah sebuah kondisi yang sangat genting. Kita bersama-sama tentu punya punya niat untuk bagaimana corona ini bisa reda dalam waktu cepat. Tentu hanya dengan disiplin, ya. Maka Bapak Presiden menghimbau supaya tidak berkumpul dengan jumlah yang besar, ya. Nah, oleh karena itu saya kira kebijakan Bapak Presiden sudah benar, ya. Jadi kita pindahkan kantor ke rumah, ya. Sekolah kita liburkan, ya. Tempat-tempat perbelanjaan hanya supermarket atau rumah sakit saja, kalau tidak penting kita di rumah saja. Saya kira ini harus kita indahkan, apalagi fatwa MUI kan juga sudah jelas, ya, terutama ibadah kita, ya, tidak wajib kita harus di masjid, ya, untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan bersama, kita sholat di rumah, ya. Prof, ini kan kemarin sempat akan diperketat pintu masuk di susul ini, terus kok bisa bobol sampai masuk 8.400 orang. Iya, memang kita kemarin itu, tapi sebenarnya kita deteksi dini kita sudah ada di semua pintu-pintu masuk kita punya.
ya termasuk di bandara, deteksi suhu apa segala itu udah terpasang semua. Ya. Jadi memang nggak ada masalah apa-apa. Nah, kemarin juga sebelum mereka masuk ke wilayah tempat penyelenggaraan itu, yang rencana itu, kita sudah berikan posko kesehatan. Jadi dokter-dokter kita sudah ada semua di sana, mengidentifikasi semua yang masuk. Jadi kita sudah double check, Pak. Nah, jadi saya kira kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, saya kira kita sudah berhasil menangani dan kita berterima kasih atas pengertian seluruh peserta Ijtima Zona Asia ini, ya, dan mereka bersedia membatalkan. Ya mudah-mudahan dalam kondisi nanti Indonesia sudah mulai aman, ya, terbebas dari corona, ya bisa dilaksanakan lagi. Salah satu pasien yang di rumah sakit itu dari mana? NTT, ya dia usia lanjut, ya, kelelahan mereka. Makasih Pak. Anda bisa satu lagi.